kedalaman skuad Persib sangat apa ya? Ya sangat mungkin lah untuk bisa berbicara banyak. Kalau di Super League sepertinya nih ya, sepertinya sih mereka ya udahlah bisa lah ini gitu kan. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Betul banget. Gimana Mas Kesit? Soal Persib Bandung berarti harus serius banget nih di Asia ya? Iya, jadi tadi saya bilang bahwa dengan skuad yang ada pada saat ini, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Persib sangat serius menatap kompetisi di semua tingkatan yang akan mereka ikuti ya di musim ini. Kalau kemudian mereka menggait pemain-pemain seperti Gabriel Mutombo, kemudian juga Gatsuko Notsuda, kemudian juga Basa Sekulik, kemudian juga Luka Menalo. Ini kan mempertahankan Tom Hey gitu ya. Ini kan bukti bahwa atau Ragnar diambil ya. Menurut saya Ragnar ini kan aset gitu ya. Walaupun mungkin saat ini dia belum pulih, mungkin trauma ya. Kalau orang cedera panjang itu kan biasanya yang susah itu kan ngilangin traumanya gitu ya. Dia pengen tampil full, dia pengen tampil dengan kekuatan penuhnya, tapi ada trauma yang nanti gue cedera lagi gitu. Nah, ini yang sulit. Tapi terlepas dari itu, saya kira kedalaman skuad Persib sangat apa ya? Ya sangat mungkin lah untuk bisa berbicara banyak. Kalau di Super League sepertinya nih ya, sepertinya sih mereka ya udahlah bisa lah ini gitu kan. Juara lagi ya. Iya. Walaupun tantangannya kan sekarang datang dari Persija, tetaplah dari Persija, dari Persebaya yang punya ambisi yang sama nih dua klub ini nih. Jakarta pengen juara karena tahun depan ada 100 tahun ya kan. 5 abad ya, 5 abad, sementara Persebaya ulang tahun yang ke-100 tahun klubnya gitu kan. Jadi ada dua klub yang sama-sama berambisi. Tapi buat Persib sih dengan juara 3 kali, mereka kan semakin pede gitu aja. Hat-trick gitu loh. Mereka kayaknya Super League itu adalah ini bisa nih gue lewatin. Saya melihatnya seperti itu. Tinggal mereka konsentrasi penuh di ACL 2 untuk bisa membuat catatannya melebihi dari musim sebelumnya gitu. Jadi ya sangat mungkin lah kalau misalnya Persib bisa berbicara lebih banyak lagi di ACL 2 ya. Walaupun memang tantangannya lagi-lagi tidak mudah ya, tapi kans minimal dia lolos dari fase grup itu sangat terbuka. Yeah. Dan dalam upaya berprestasi di Asia, tentu Persib Bandung kayaknya nggak boleh puas sama skuad yang ada sekarang. Selama bursa transformasi dibuka, ya selama masih ada duit, belanja aja. Kalau kita lihat dari daftar pemain Persib sekarang kan kayaknya kalau kita lihat kayak Persib masih butuh taman pemain di posisi kiper, fullback kiri dan penyerang lah bisa dibilang. Sekarang kan kita tahu kiper di Persib Bandung kalau posisi kiper dikaitin sama kiper Son Poli, Bang. Ben Vol gitu. Nah, Bang Akmal gimana melihat soal kebutuhan Persib Bandung akan kiper baru? Ya, posisi kiper sekarang kan ada Teja, ya, terus ada Fitra, terus ada yang muda itu Raka gitu kan. Artinya memang Persib masih butuh sosok kiper yang berpengalaman dan matang, karena dia kan bukan cuma tampil di kompetisi lokal. Kalau tampil di kompetisi lokal dengan Teja aja udah cukup, tapi dia akan bersaing di Asia yang dimana lawannya juga akan sangat berat. Jadi butuh juga posisi kiper yang sudah punya pengalaman dan matang. Vol salah satu yang disebut-sebut, walaupun sebelumnya kan ada juga kiper Ivan Susak juga disebut-sebut akan direkrut Persib, karena Persib udah punya pengalaman, punya kiper asing yang bagus kan. Kosin Hataretanakol, kemudian siapa kiper yang dari Filipina, Kevin Ray Mendoza. Kemarin kan dikaitkan sama Vessel gitu kan, yang yang main di kompetisi Singapura kan. Nah sekarang ada Vol juga yang dari Vol. Artinya ini adalah kiper-kiper yang mungkin bisa saja diambil juga sama Persib. Kalau kita lihat kemarin pramusim gitu kan, saya selain kiper ya striker kayaknya akan ada salah satu potensi Persib untuk nambah kekuatan, walaupun Sekulik tampil luar biasa kan di pramusim ini. Tapi ngelihat Ramon Thank You yang kemarin nggak pakai seragam gitu kan, cedera. Ada tanda-tanda juga kemungkinan dia dilepas atau dipinjamkan. Persib masuk lagi striker baru yang saya dengar ada yang pernah striker Slovakia kan,
Adam Zrelak. Zrelak yang dikait-kaitkan akan datang Persib. Kalau buat saya sih Persib mau beli siapa aja bisa gitu kan. Bahkan mau beli Mbappe juga bisa gitu. Tapi masalahnya Mbappe-nya mau. Itu kan dengan kekuatan semangat, kemudian sisi yang sedang ada prestasi sangat luar biasa, dukungan Boboto sangat luar biasa, dukungan keuangan juga sangat luar biasa. Persib bisa mendatangkan siapa saja. Yang pasti bukan cuma sekedar mendatangkan, dia juga harus cocokkan dengan strategi dan target yang diinginkan. Puzzle-nya mana nih yang masih lemah, bukan cuma sekedar beli pemain. Dulu dia pernah mengalami hal yang semacam itu kan, datangin Charlton Cole gagal, datangin Asian yang mahal juga gagal juga, tidak memberikan kontribusi. Artinya, kalaupun kemudian Persib mau menambah kekuatan pemain asingnya saat ini, maka benar-benar yang didatangkan adalah yang pemain yang benar-benar dibutuhkan, baik secara kemampuan teknik maupun secara mental untuk mengangkat performa Persib di level Asia gitu kan. Dan ini kan kemarin kan misalnya striker asal Spanyol nggak maksimal juga kan, Castel, kemudian Sergio Castel sekarang main di Persik Kediri kan, kemudian juga Kurzawa juga kan punya nama besar tapi tidak maksimal juga, dan ini yang mungkin harus dihitung-hitung oleh Persib. Kalau Persib ambil pemain pastinya dia juga harus mengurangi pemainnya. Nah, bagaimana harmonisasi tim ini, apakah kemudian misalnya ada satu pemain yang dilepas akan mengganggu juga. Kalau kemudian mengganggu ya buat apa melakukan transfer. Tapi bukan tidak mungkin karena ada tambahan-tambahan pemain kan. Persib juga sudah meminjamkan beberapa pemain kan, Enhen dipinjamkan ke PSM Makassar, Amra, kemudian juga Robi Darwis ke Arema. Ya bukan mustahil misalnya Deddy Kusnandar dipinjamkan lagi, atau misalnya ada Febri Haryadi mungkin aja dipinjamkan untuk menambah kekuatan-kekuatan yang menurut mungkin analisa pelatih Polik masih ada hal yang perlu ditambahkan. Saya pikir dari posisi striker kan di sana ada William Barros, Sekulik, kemudian ada Roman Tangku. Saya pikir ada posisi yang mungkin kemarin kan dibagi rata gol-golnya kan. Ada Jung juga kemarin kan, Jung akhirnya dilepas ya. Saya sih kalau ngelihat kemarin, saya pikir apa ini tanda-tanda nih Persib mau nambah striker gitu kan. Tapi selama bursa transfer masih terbuka ya bukan mustahil. Bisa terjadi. Gitu kan, dan Persib bisa mendatangkan pemain baru. Yang sekarang saya lihat posisi paling penting di Persib adalah posisi kiper ya. Bukan meragukan Teja Pakualam yang kemarin memecahkan rekor Jaihun gitu soal clean sheet-nya, tapi event yang diikuti Persib lebih banyak, maka Persib butuh juga kiper yang siap, dua kiper yang punya kelas dan kualitas yang sama untuk bisa menjaga target-target yang dicanangkan. Gimana Mas Kesit soal kebutuhan Persib akan penyerang bagus? Karena kita tahu bahasa Sekulic bagus, tapi dia kayak butuh pelapis yang sepadan lah untuk bersaing di 4 kompetisi. Nah, ini muncul nama Adam Zrelak tadi seperti disebut oleh Bang Akmal, kita tahu ini merupakan penyerang asal Slovakia yang punya 9 caps bersama timnas Slovakia dengan koleksi 3 gol. Sekarang main sama klub Liga 1 Polandia yang namanya GKS Katowice. Katowice. Dan secara profil sih oke gitu. Kalau Mas Kesit melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat Persib yang paling krusial sebenarnya kiper ya. Karena Teja itu butuh pelapis lah ya. Ya syukur dapat yang lebih hebat lagi gitu, sehingga dia Persib punya kiper utama. Tadi sempat disinggung ada nama-nama seperti Ivan Susah. Ada juga Matthew Markovic ya. Ya, Matthew Markovic itu juga sempat dari Helsinki ya, sempat juga muncul gitu ya. Nah, kalau di barisan depan menurut saya juga masih mungkin sih ya untuk menambah satu striker lagi gitu ya. Adam Zriyech kalau kita lihat dari CV-nya sih 32 tahun, pengalamannya juga banyak. Tapi kalau lihat dari kontribusi golnya kok kayaknya nggak terlalu banyak ya. Dia 21 atau 22 kali main hanya 3 gol. Musim lalu. Iya, musim lalu. Kemudian di musim sebelumnya juga main 13 kali, kalau salah itu juga hanya menciptakan 3 gol gitu. Kalau buat saya seorang striker, dalam satu musim cuma nyetak 3 gol, itu rasanya ya kelihatan mungkin kurang begitu tajam gitu ya. Kecuali pemain di klub itu memang punya pemain lain di posisi lain, entah itu di wing atau di second striker yang memang produktif juga. Mungkin it's okay gitu ya. Ya harus mendapatkan pemain yang betul-betul yang betul-betul tajam gitu. Ya kalau bisa selevel lah dengan Sikulic. Ya jangan ada di bawahnya Sikulic gitu. Syukur-syukur ada di atasnya gitu.
sempat juga nama muncul pemain Polandia ya, kalau nggak salah itu. Di siapa namanya? Di Persib itu namanya kalau nggak salah Patrick ya. Oh Patrick. iya, Patrick yang Klimala ya. Patrick Klimala Yang sekarang main di FC Seoul ya. FC Seoul Liga Korea. Sempat dipinjamkan juga ke Sydney. Iya, Sydney. FC itu mungkin lebih mendingan tuh kalau misalnya betul. Tapi masalahnya dia free transfer atau enggak? Nah, si Patrick Klimala sempat ngebantah tuh. Ngebantah, katanya cuma berita bohong katanya itu. Karena ada beberapa media Korea yang ngabarin itu, tapi si Patrick Klimala yang ngebantah. Tapi kan yang namanya bursa transfer apapun bisa terjadi. Bisa aja. Dia bisa ngomong A tiba-tiba. Iya. Yang mungkin ya itu masuk radar intayan Persib juga gitu, bahwa belum ada deal atau belum ada pembicaraan ya boleh-boleh aja. Tapi ketika masuk radar kan sebenarnya pemain ini punya potensi gitu ya. Kalau misalnya direkrut pun pasti ya cukup bisa diandalkan lah oleh Persib gitu. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration.